Ada komponen makromolekul sel, ada 4 jenis, karbohidrat, protein, lemak, dan juga asam nukleat. Pertama di karbohidrat, unsur penyusunnya itu adalah karbon, hidrogen, oksigen dengan rasio 1:2:1, jadi CH2O. Dan jenis-jenisnya itu nanti sesuai kelipatan dari CH2O. Terus fungsinya itu tuh ada sebagai sumber energi dan penyusun sel. Jenis-jenisnya ada mono, ada disakarida, ada polisakarida. Monosakarida itu gula yang paling sederhana karena monomer penyusunnya hanya satu. Ada 3 jenis, dari monosakarida ada glukosa, galaktosa, dan juga fruktosa. Ini nggak bakal keluar, tapi info tambahan aja. Berdasarkan lokasi gugus karbonilnya, monosakarida itu dibagi menjadi 2, yaitu ada aldosa dan juga ketosa. Aldosa itu tuh nanti glukosa dan galaktosa, kalau ketosa itu nanti fruktosa. Terus disakarida itu tersusun dari 2 monomer. Kalau Pak Anggit singkatannya tuh ada malas. Malas nih maltosa itu tuh tersusun dari 2 glukosa. Laktosa tersusun dari glukosa dan galaktosa. Sama-sama lak ya ini ngafalinnya. Terus sukrosa tersusun dari glukosa dan juga fruktosa. Lalu ada polisakarida, dia itu terdiri dari banyak monomer. Ada beberapa jenis, misalnya amilum atau pati. Dia ini ada di tumbuhan ya, fungsinya sebagai cadangan makanan. Kan kita tahu kalau tumbuhan itu mendapatkan makanannya dari fotosintesis, tapi fotosintesis butuh cahaya matahari. Nah pas malam itu, pas nggak ada cahaya matahari, tumbuhan kan tetap butuh energi ya. Dia tuh ngambilnya dari amilum atau dari pati tersebut. Terus ada glikogen. Glikogen ini tuh ada di hati dan juga otot untuk sebagai glukosa cadangan. Terus selulosa. Selulosa itu tuh membentuk dinding sel dan juga serat pada tumbuhan. Dan juga selulosa itu nanti bakal diikat oleh lignin. Jadi selulosanya biar lebih rekat gitu. Terus ada kitin. Kitin ini biasa terdapat pada hewan bercangkang yang berfungsi sebagai pelindung dan kekuatan untuk cangkang tersebut. Kitin ini fun fact bisa diturunkan jadi kitosan. Kitosan tuh nanti perannya sebagai antibakteri dan lain-lain. Ini zat yang sangat berguna gitu. Terus dari monosakarida, disakarida, dan polisakarida, ini mereka semua memiliki ikatan yang namanya ikatan glikosidik, yaitu ikatan kovalen yang terbentuk dari reaksi dehidrasi. Terus masuk ke protein, unsur pembentuknya ada karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Ada beberapa yang dari sulfur dan juga fosfor itu juga ada. Tapi yang utama tuh CHON ini. Fungsinya itu adalah sebagai komponen struktural sel, membantu pergerakan sel, melawan substansi asing, dan juga untuk meregenerasi sel. Terus monomer penyusunnya adalah asam amino. Asam amino dibagi menjadi 2 jenis, yaitu esensial dan non-esensial, dengan totalnya nanti 20 jenis. Ikatan penyusunnya itu adalah ikatan peptida, dan protein itu nama lainnya polipeptida. Satu polipeptida ini tersusun dari lebih dari 100 asam amino. Nah, di sini ada jenis-jenis asam amino, ada 9 yang esensial dan 11 yang non-esensial. Yang esensial itu terdapat dari makanan, jadi tidak bisa dibikin oleh tubuh. Jadi kalau kita kekurangan protein asam amino esensial ini, kita bakal gak bisa mensintesisnya, makanya kita butuh asupan protein yang cukup. Nah, di sini ada yang kayak familiar gitu ya, mungkin namanya metionin. Metionin itu nanti kalau disintesis protein bakal termasuk di codon start. Jadi metionin ini masuk yang esensial. Kalau non esensial ini ada 11 jenisnya, yang ini ada 9. Terus ini sempat ditanyain Pak Anggit, rata-rata protein hewani itu tuh punya lebih lengkap daripada tumbuhan, karena dia biasa dalam satu slice itu dia tuh punya lengkap, yaitu 20 jenis asam amino. Sementara tumbuhan tuh biasa 9 asam amino esensialnya tuh nggak terlalu lengkap. Terus protein juga menyusun sekitar 50% berat kering dari sel. Terus di suhu tinggi, protein tuh bisa rusak atau yang namanya proses denaturasi. Terus lipid atau lemak, unsur penyusunnya adalah karbon, hidrogen, oksigen. Jadi ya fungsinya bentuknya nih mirip sama karbohidrat ya, unsur penyusunnya. Terus fungsinya dia itu sebagai komponen struktural, energi cadangan, lapisan pelindung, komponen vitamin dan hormon. Terus sifatnya dari lipid atau lemak ini adalah homofobik alias nggak bisa kena air.
bukan nggak bisa kena air sih, tapi karena kayak nggak menerima air gitu. Terus prioritas energi itu tuh, jadi kalau kita butuh energi, yang diambil pertama tuh glukosa yang tersedia. Kalau nggak ada, kita ambil dari glikogen. Kalau nggak bisa lagi lemak. Kalau nggak ada banget, baru kita bongkar dari protein. Terus jenis lipid itu tuh ada trigliserida, fosfolipid, steroids, sphingolipid, dan juga lilin. Trigliserida itu tuh untuk cek kolesterol. Bisa kalau kolesterol kita tinggi tuh nanti yang dicek ini. Terus lilin, lemak, dan juga steroid itu tuh kayak lemak yang paling esensial bagi tubuh kita. Fungsinya itu untuk mempertahankan air sehingga kita tidak dehidrasi. Terus asam nukleat itu monomernya nukleotida. Di sini ada fosfor, ada gula pentosa, dan juga ada basa nitrogen. Nah, ini penyusunnya ada gula. Gulanya ini bisa berupa ribosa atau deoksiribosa. Kalau ribosa ya nanti dia masuknya ke RNA, kalau deoksiribosa ya nanti dia masuknya ke DNA. Terus ada basa nitrogen. Terus ada gugus fosfat. Satu gugus fosfat itu ada 1 fosfor dan juga 4 oksigen. Jadi ini tuh ada 1 fosfor, 4 O. Terus fungsinya itu tuh untuk mewariskan sifat dan juga untuk mengatur sintesis protein nantinya. Basa nitrogen itu ada 2 jenis, ada purin, ada pirimidin. Bedanya apa? Kalau purin itu ada 2 cincin, pirimidin itu ada 1 cincin. Dimana purin itu tuh cincinnya terbentuk dari cincin pirimidin dan juga cincin imidazol. Kalau pirimidin ya terbuat dari cincin pirimidin ini. Purin itu tuh ada adenin, ada guanin. Pirimidin tuh ada timin, urasil, dan juga sitosin. Urasil ini yang RNA, kalau ini DNA. Adenin pasangannya sama timin urasil, guanin pasangannya sama sitosin. Terus ini perbedaan RNA dan DNA. Berdasarkan strukturnya, RNA tuh single strand. Kalau DNA itu tuh helix ganda yang berpilin. Kalau letak jenis gula sama-sama di tulang punggung sih sebenarnya. Tapi ini tulang punggung RNA, ini tulang punggung DNA. Kalau gulanya ini jenisnya ribosa, yang DNA deoksiribosa. Basa nitrogennya ini tuh yang beda cuman urasil sama timin ya, udah pasti tahu. Terus RNA tuh ada 3 jenis, ada messenger RNA, ada transfer RNA, ada ribosomal RNA. Fungsinya itu yang mRNA itu membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom. Jadi dia membantu proses nanti hasil dari transkripsi. Terus tRNA itu tuh mengangkut asam amino ke ribosom. Jadi nanti ada yang bawa per kodon itu loh. Terus rRNA dia ini terdapat pada ribosom. Dia itu fungsinya untuk komponen sintesis protein di ribosom. Letaknya dia ya di inti sel, ini di sitoplasma, dan ini di ribosom. Ada yang beberapa di area kasa dan sitoplasma sih.